Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bang Eka di channel Manja Videographer. Tentunya masih membahas seputaran GERD anxiety psikomatis atau asam lambung yang disertai dengan kecemasan berlebihan. Oke teman-teman, udah lama Bang Eka tidak bikin upload video karena apa ya, dan mulai sibuk dengan kesibukan dan mulai melakukan rutinitas teman-teman. Oke, di kesempatan video kali ini Bangka ingin menyampaikan pengalaman Bangka saat terkena GERD anxiety psikomatis dan ingin sharing kepada teman-teman agar apa ya, agar bisa melewati atau menjalani hidup ini dengan normal kembali teman-teman. Karena ketika kita terkena GERD anxiety psikomatis itu teman-teman, kita itu seolah-olah itu teman-teman, mental atau semangat kita itu mulai drop, terus tidak ada semangat untuk menjalani hidup gitu teman-teman. Jadi Bangka bikin video seperti ini itu gunanya untuk apa? Untuk memotivasi teman-teman agar tetap melakukan kegiatan atau aktivitas. Karena apa? Karena ya saat kita diam diri di rumah terus itu makin lama makin bikin kita semakin drop, pikiran kemana-mana gitu teman-teman. Di sini Bangka bikin video seperti ini untuk apa? Memotivasi, setidaknya beri semangat kepada teman-teman yang lagi terkena atau yang lagi menjalani masa penyembuhan itu agar tetap menemukan kesembuhan itu agar cepat gitu teman-teman, melakukan aktivitasnya teman-teman. Jangan pernah takut gitu teman-teman, karena GERD anxiety psikomatis ini emang seperti ini gangguannya teman-teman, bikin kita keliengan, jantung berdebar-debar gitu teman-teman. Karena apa? Karena itu terjadi peradangan gitu teman-teman. Itu yang Bangka pikirkan atau yang Bangka rasakan gitu. Jadi Bangka bisa berpikir secara logis ketika Bangka sudah menemukan teknik atau metode-metodenya gitu teman-teman. Seperti yang video-video Bangka yang lalu, cukup jaga 3P-nya teman-teman. Jadi teman-teman bisa berangsur-angsur pulih gitu teman-teman. Seiring berjalannya waktu, nanti asam lambung teman-teman sudah mulai normal dan pikirannya udah mulai bisa kita kendalikan gitu teman-teman. Kenapa waktu kita lagi parah-parahnya gitu pikiran itu kemana-mana nggak bisa terkendalikan? Karena sensasi yang ditimbulkan oleh asam lambung atau GERD anxiety psikomatis ini rentan waktunya itu terus menerus gitu teman-teman. Jadi seolah-olah kita itu, pikiran kita itu berpikir yang lain, nggak wajar, ini apa gitu teman-teman. Padahal itu kalau Bangka alami atau yang Bangka sudah jalani gitu, itu emang efeknya seperti itu teman-teman. Ketika lambung kita lagi bermasalah, terus asupan nutrisi kurang, jadi wajar aja efeknya seperti itu. Nanti seiring berjalannya waktu, lambung kita udah pulih dan ya kita bisa mengontrolnya gitu teman-teman. Jadi buat teman-teman tetap melakukan ya aktivitas yang ringan-ringan dan menyenangkan gitu teman-teman. Oke, kembali ke topik ini teman-teman. Hal-hal apa saja yang harus teman-teman lakukan dalam menjalani atau dalam masa pemulihan ketika kita mengalami GERD anxiety psikomatis teman-teman. Ini yang cara mana dulu yang harus kita obati gitu teman-teman, kan banyak berpikir teman-teman. Caranya gini teman-teman, ini yang Bangka alami ya teman-teman, yang Bangka praktekkan. Kan selalu bertanya kita teman-teman, mana dulu yang harus kita obati gitu teman-teman, GERD-nya atau psikomatisnya gitu teman-teman. Di sini lain ya teman-teman, GERD anxiety dan psikomatis itu dua hal yang berbeda tapi bertautan gitu teman-teman. Gimana gitu kan, pasti teman-teman bertanya-tanya kan, kok bisa seperti itu ya? Kan dari waktu kita terkena gitu teman-teman, kita terkena GERD anxiety psikomatis itu bisa dari produksi asam lambung kita terlalu berlebihan, terus otot esofagus kita melemah gitu teman-teman. Jadi menimbulkan efek, menimbulkanlah psikomatis itu teman-teman. Jadi di sini kita punya dua kendala teman-teman, harus teman-teman ketahui. Yang harus diobati itu harus dua-duanya gitu teman, nggak bisa satu. Kenapa gitu? Seperti itu gitu Bangka kan selalu bertanya seperti itu kan ya, karena ketika pikiran kita udah bisa kita kontrol, tapi pola makan asam lambung kita naik, nanti pikiran itu negatif lagi teman-teman. Ketika asam lambung kita sudah normal, terus pikiran kita masih berpikir dengan hal-hal negatif, itu meningkatkan produktivitas asam lambung kita teman-teman. Jadi itu
muter seperti lingkaran setan teman-teman. Jadi yang perlu teman-teman lakukan itu jaga pola makan dan pola pikirnya gitu teman-teman. Jadi dua-duanya itu harus teman-teman obati gitu teman-teman. Jadi dalam hal ini teman-teman tuh yang perlu teman-teman lakukan kan, jangan lupa kalau beraktivitas itu teman-teman harus sarapan. Setidaknya kalau pagi-pagi itu perut kita harus terisi teman-teman, walaupun 2 suap 3 suap gitu teman, itu pokoknya harus terisi. Karena apa? Biar tidak terjadi iritasi di lambung kita teman-teman. Nah, dulu Bangka waktu terawal kena GERD anxiety psikomatis itu awalnya itu Bangka sakit mah teman-teman. Ada juga yang dari pikiran menimbulkan GERD, itu ada teman-teman. Itu macam-macam penyebabnya, itu banyak macam-macam teman-teman, nggak dari makanan saja teman-teman, atau dari mah. Dulu ibaratnya belum mah, habis itu udah langsung terkena GERD anxiety, GERD gitu teman-teman, dari pikiran itu bisa juga teman-teman. Karena apa? Pikiran yang Bangka baca di artikel-artikel itu teman-teman, 100%, 99% lah itu orang Indonesia itu mengalami GERD anxiety psikomatis itu dari pikiran teman-teman, kesibukan kerja, terus pokoknya berpikir gitu. Apalagi khusus ibu-ibu rumah tangga ini teman-teman ya, berpikir ngurus anak, masak, terus menjaga terus keuangan gitu teman-teman, mengelola keuangan gimana rasanya, terus rasa jenuh, bosan, pikiran di rumah. Kan ibu-ibu kan ruang lingkupnya di rumah-rumah aja gitu teman-teman ya. Itu buat para suami-suami di rumah teman-teman, khususnya yang istrinya mengalami GERD anxiety psikomatis, itu teman-teman harus mencoba memahaminya teman-teman ya. Ajaklah refreshing kemana gitu teman-teman. Karena apa ya, itu sebenarnya karena ruang lingkup kita itu bikin stres gitu teman-teman, kebosen, terus menjalani rutinitas sehari-hari cuma itu saja gitu teman-teman. Itulah yang bikin gimana pikiran itu kayak gimana ya, kalau Bangka ceritakan itu kayak beban gitu teman-teman ya, beban pikiran tersendiri. Jadi buat teman-teman yang keluarganya mengalami atau yang lagi menonton video ini sedang mengalami gangguan GERD anxiety psikomatis, nah caranya teman-teman harus obatin dua-duanya teman-teman ya. Caranya ya, kalau dalam segi pikiran itu kita harus refreshing gitu teman-teman ya. Setidaknya kita jalan-jalan ke mall kan, healing gitu teman-teman ya, ke pantai gitu teman-teman. Tapi buat teman-teman yang mengalami GERD anxiety psikomatis ini yang disertai dengan kecemasan itu teman-teman, jika teman-teman berpindah dari tempat, kan kita itu waktu dulu terkena parah-parahnya, kita kan di rumah itu rasanya nyaman teman-teman. Nah, nanti kalau teman-teman keluar dari rumah gitu teman-teman, seperti ke pantai, ke tempat lain gitu teman-teman, nanti teman-teman akan merasakan seperti kelingan teman-teman, kayak terjungkal gitu teman-teman. Rasanya kayak gimana ya, kayak di atas perahu gitu, kita kayak mengombak, kayak goyang-goyang gitu teman-teman. Itu yang Bangka alami ya teman-teman. Bangka pun tidak mengerti teman-teman itu apa, dari mana gitu asalnya gitu teman. Waktu setiap Bangka berada di tempat yang lain gitu teman-teman, itu seolah-olah Bangka itu seperti kayak hilang keseimbangan gitu teman-teman. Kayak sistem kestabilan tubuh itu tiba-tiba hilang sendiri. Mungkin yang Bangka rasakan itu terlalu berpikir nanti gimana kita kalau di sana itu kita selalu merasakan gitu teman, terlalu berpikir dulu gitu teman. Mungkin itulah penyebabnya teman-teman kita mengalami kehilangan stabil gitu. Padahal waktu kita di tempat rumah itu biasa, nggak ada rasa goyang atau apa, kayak normal gitu teman. Ketika kita berpindah ke tempat lain gitu, kita soal aduh nanti kumat kayak gimana gitu kan, itu nanti tiba-tiba datang gitu teman, seperti kita mau geblak apa ya, mau jatuh lah gitu teman. Rasanya itu teman, yang kita itulah yang Bangka pelajari, ternyata itu dari psikomatis kita teman-teman. Nah, dari pikiran negatif kita itu ya seperti itulah teman. Kalau teman-teman ingin beraktivitas keluar gitu, pastikan udah sarapan dan penuhin dengan gizi dan mineralnya gitu teman-teman. Itu insya Allah udah aman aja sebenarnya teman. Itu yang Bangka alami pun seperti itu, alhamdulillah masih selamat sampai sekarang, bisa memberikan motivasi kepada teman-teman lagi. Jadi teman-teman jangan takut nanti kalau berada di posisi atau di tempat lain gitu. Rasanya jangan teman-teman pengen cepet-cepet pulang rasanya teman-teman, karena di rumah itu tempat yang paling nyaman gitu teman-teman. Kalau di luar itu rasanya kita kayak nggak nyaman gitu teman-teman. Jadi teman-teman harus kita latih psikomatis itu teman-teman. Jadi pikirkan nanti, ini kan teman-teman udah tahu
Kalau ketika teman-teman udah berada di tempat lain gitu kan, berada di jauh dari rumah gitu teman-teman, nanti rasa ingin cepet pulang, perasaan nggak enak itu muncul teman-teman. Nah, teman-teman tanamkan langsung kata-kata Bangka ini nggak apa-apa, ini harus dilatih. Teman-teman harus dilawan nih, inilah gunanya dilawan gitu teman-teman. Kita harus melawan pikiran bahwa alam sadar kita teman-teman, yang kita jangan mudah dibodoh-bodohin. Kenapa? Pikiran kita kan dulu kan sensitif kan, atau lagi siaga aktif yang dulu kan teman-teman, kita selalu merasakan sensasi itu, jadi pikiran kita itu error gitu teman-teman. Ini tuh hal yang berbahaya, padahal kita di luar itu bukan hal yang berbahaya gitu teman-teman, tapi menyampaikan otak kita, itulah gangguan psikomatis teman-teman. Jadi otak kita seolah-olah ini bahaya, kamu jangan keluar gitu. Jadi nanti ada timbul lah keliangan gitu, asupan nutrisinya. Kita kalau berpikir kan membutuhkan energi teman-teman, jadi ya kalau teman-teman penuhi energinya, insya Allah tidak akan lemas atau tidak akan terjadi apa-apa gitu teman. Usahakan ya teman-teman harus sarapan gitu teman-teman. Ya kalau terjadi keliangan gitu teman-teman, kalau di luar itu Bang yang lakukan tuh bawa aqua terus minum gitu teman-teman, perlahan gitu teman. Kita pokoknya harus relax teman-teman. Tapi kalau ketika panik tambah panik gitu teman-teman, itulah nanti bikin kita sesak napas gitu teman. Tapi kalau kita relax kayak hal biasa gitu, anggaplah semua hal biasa teman-teman. Nanti seiring berjalan waktu, sudah menyesuaikan tempatnya di mana maupun teman-teman dimanapun, itu tidak ada lagi Bang sensasi yang akan muncul gitu teman-teman. Jadi di sini Bang tegasan untuk teman-teman harus dua-duanya kita latih teman-teman kalau ingin sembuh total gitu. Tapi di sini Bang tidak mau munafik atau gimana. Gut anxiety psikomatis ini bisa kambuh gitu teman-teman saat kita ya kecapean, banyak pikiran gitu teman-teman, terus pola makan tidak jaga, banyak begadang. Nah di situ lah teman, kemarin Bangka udah mulai begadang lagi gitu teman-teman, rasa keliangan pasti muncul, terus perasaan nggak enak nyaman itu muncul lagi teman-teman, pikiran negatif itu muncul lagi ya gitu teman-teman. Jadi bukannya kita nggak boleh begadang, tapi kalau begadangnya kita rutinitas gitu sering gitu nggak baik juga teman-teman. Nah jadi buat teman-teman ya lakukan itu teman-teman, obatin dua-duanya, insya Allah teman-teman akan menemukan kesembuhan total dan bisa bebas gitu teman-teman. Dulu kan waktu kita terkena gut anxiety psikomatis ini kan seolah-olah gerak kita terbatas gitu teman-teman. Sistem ekonomi kita pun berantakan, kita kurang produktif cari duit gitu teman-teman. Kalau gut anxiety psikomatis ini bukan penyakit, ini cuma gangguan yang bikin kita tuh kurang produktif saja gitu teman-teman. Apabila teman-teman obatin, insya Allah ya jalankan metodenya itu teman-teman. Ya kalau buat teman-teman yang punya uang ya beli madu gitu teman-teman. Bangka beli madu, jujur aja Bangka obati dengan madu teman-teman. Untuk apa ya? Untuk meredam peradangan, sering batuk terjadi apa? Kadang Bangka itu sering batuk-batuk gitu teman-teman. Tanpa Bangka sadari gitu kan, tiba-tiba kayak gatel aja gitu, terus hidung mampet gitu kan. Pasti teman-teman merasakan itu. Tapi itu nggak ada gejala flu, tiba-tiba mampet aja. Nanti 3 menit paling banter itu, paling lama lah. Nanti hilang sendiri gitu teman. Itu Bangka wajar aja kan, mungkin lagi makan salah makan apa gitu kan. Kadang kita kan nggak tahu, waktu kita lagi udah pulih-pulihnya kan kita pengennya makan ini itu gitu teman-teman, kayak udah bebas gitu, padahal itu lambung kita menyesuaikan lagi teman. Setelah berapa bulan kita rasa sensasi, rasa apa pokoknya nggak karo-karuan, pasti teman-teman tahu dan merasakan apa yang teman-teman rasakan itu. Ya seperti itulah yang Bangka rasakan teman-teman yang lagi mengalami ya. Yang belum mengalami tapi melihat video Bangka ini pasti ada ya kayak gitu. Itu pemikiranmu aja yang negatif, pasti banyak dihujat gitu teman-teman. Tapi kalau bagi teman-teman yang sudah merasakan pasti tahu ya kan rasanya gitu teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian video dari Bangka teman-teman. Apabila teman-teman ada pertanyaan silahkan di kolom komentar. Insya Allah kalau Bangka bisa jawab ya Bangka jawab. Bangka kasih solusi pada teman-teman. Anggaplah channel Bangka ini ruang diskusi buat teman-teman. Semoga yang lagi parah-parahnya cepat menemukan sembuhan. Pasti teman-teman kuncinya bersabar dan lakukan 3P dan R-nya religiusnya teman-teman. Insya Allah teman-teman akan kembali normal kembali teman-teman. Insya Allah teman-teman. Buat teman-teman yang lagi melakukan atau menjalani penyembuhan gitu teman-teman, ya jalani aja teman-teman. Seiringnya berjalan waktu nanti kita akan menemukan dimana kita dulu lagi gitu, jati diri kita dulu, yang dulu kita takut-takut apa itu nggak takut lagi teman-teman. Nanti ya tahap demi tahap gitu teman-teman, bertahap. Jadi
tetaplah semangat teman-teman. Buat teman-teman, Bangka doakan semoga cepat sembuh, dan semua yang lagi menjalani atau mengalami gangguan gangguan anxiety psikomatis ini diberikan kesembuhan oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.